Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini alhamdulillah Rabbil alamin kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat mengikuti pembelajaran, yaitu kita masuk bab baru, bab 3, sistem ekskresi pada manusia. Di sini Ibu juga akan mempresentasikan apa itu sistem ekspresi pada manusia. Ya, kelihatan anak-anak ya presentasinya ya. Ya, perhatikan di sini sistem ekspresi pada manusia itu meliputi organ terdiri dari 1 ginjal, yang kedua kulit, 3 paru-paru, dan keempat hati. Ini merupakan organ sistem ekskresi pada manusia. Kita bahas yang pertama adalah ginjal anak-anak. Bagian-bagian ginjal. Ini ginjal kita itu terletak pada rongga dada sebelah kanan dan kiri. Nah, ini bagian-bagian ginjal. Pertama ini disebut korteks atau kulit ginjal. Yang kedua adalah medula atau disebut sumsum ginjal. Yang ketiga rongga ginjal atau disebut pelvis. Dan yang keempat dinamakan ureter. Nah, ini bagian-bagiannya. Lalu apakah fungsinya? Nah, fungsinya berikut adalah kulit ginjal ini anak-anak berfungsi untuk tempat terjadinya penyaringan darah atau disebut filtrasi. Yang kedua, medula itu berfungsi sebagai tempat pembentukan urin. Dan yang ketiga, pelvis itu tempat pembuangan urin yang sesungguhnya, dan ureter adalah saluran untuk pembuangan urin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses terjadinya pembentukan urin. Itu ada 3 proses yang kita singkat dengan VIRA. Apa itu VIRA? Ya, pertama V itu disebut filtrasi anak-anak. Filtrasi atau disebut dengan penyaringan darah. Penyaringan darah ini terjadi di dalam glomerulus dan akhirnya akan terbentuk yang dinamakan urin primer. Urin primer ini mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, air, dan garam serta asam amino. Itu proses yang dinamakan filtrasi, terjadinya pada korteks, tepatnya di dalam glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apakah yang terjadi? Yaitu di dalam proses reabsorpsi ini, zat-zat yang masih berguna bagi tubuh ini akan diserap kembali oleh tubuh kita anak-anak. Dan ini terjadi pada tubulus contortus proximal. Masih terjadi pada korteks yang ketiga adalah augmentasi atau perubahan zat yang tadinya terbentuk dari urin primer akan berubah menjadi urin sekunder atau urin sesungguhnya, di mana urin sekunder ini atau disebut urin sesungguhnya ini anak-anak akan dibuang melalui pelvis atau rongga ginjal. Dan dari pelvis akan dibuang melalui uretra. Nah, proses augmentasi ini berlangsung pada bagian tubuh yang dinamakan contortus distal. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membahas kelainan dan gangguan pada penyakit pada sistem ekskresi.
Kelainan pertama adalah namanya nefritis. Apa itu nefritis? Merupakan gangguan pada ginjal yang dikarenakan infeksi bakteri sehingga darah masuk ke dalam urin. Yang kedua adalah uremia, yaitu tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian bisa mencari gangguan dan kelainan penyakit pada sistem ekskresi bisa melalui browsing di Google atau dari buku paket lainnya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Barangkali ada pertanyaan dari kalian, nanti kita lanjut di grup WA saja. Nah, tugas dari Ibu sudah meng-share LKPD sebagai bahan untuk penugasan nilai pengetahuan kalian. Demikian pertemuan kita melalui Google Meet ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.